kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah berat kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan sebuah video inovasi pencegahan korupsi dalam dinas pendidikan. Sebelum kami memulai video, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Diana. Saya Nisa Dewi Astianibu. Saya Sugeng Tato. Saya Isnaini. Saya Maria Nisebara. Selamat menyaksikan videonya. Dunia pendidikan kembali diwarnai praktik curang yang mencoreng integritas akademik. Kali ini bukan hanya sekolah yang bermain curang dengan memanipulasi nilai rapor untuk SNBP 2025, tapi juga kasus suap antara siswa dan guru demi mendapatkan nilai tinggi. Kasus ini mencuat setelah ditemukan dugaan siswa yang memberikan sejumlah uang hadiah hingga fasilitas mewah kepada guru agar nilainya dinaikkan. Mirisnya, ini bukan hanya terjadi di satu atau dua sekolah, tetapi diduga menjadi fenomena yang lebih luas, seperti halnya sekolah yang ketahuan mengotak-atik nilai rapor untuk SNBP dan terancam sanksi berat. Apakah praktik suap nilai ini juga akan mendapat tindakan tegas? Bagaimana dengan nasib siswa yang berusaha jujur tetapi kalah oleh mereka yang menggunakan jalan pintas? Jadi, apakah ini pertanda bahwa kejujuran dalam pendidikan makin langka atau justru ini sudah jadi rahasia umum yang dibiarkan begitu saja? Satu hal yang pasti, dunia pendidikan bukan tempat untuk jual beli nilai. Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan sebagai fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, lahir generasi yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing. Namun, kualitas pendidik bukan hanya ditentukan dalam proses belajar mengajar di sekolah, tetapi juga oleh layanan pendidikan yang bersih, adil, dan bebas dari praktik korupsi. Korupsi di sektor pendidikan bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai generasi bangsa. Oleh karena itu, pencegahan korupsi dalam dinas layanan pendidikan menjadi sebuah keharusan, bukan pilihan. Dalam praktiknya, layanan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam proses administrasi yang panjang, kurangnya transparansi informasi, serta interaksi langsung yang berlebihan dapat membuka celah terjadinya penguatan liar, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan layanan. Beberapa masyarakat masih merasa kesulitan mengakses informasi terkait bantuan pendidikan, mutasi siswa, perizinan sekolah, maupun penggunaan anggaran pendidikan. Ketidakjelasan prosedur seringkali dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kejaksaan Tinggi Papua resmi menetapkan dan menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran LPMP Papua untuk tahun anggaran 2019 hingga 2021. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua, Valeri Dedi Sawaki mengatakan, kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 43 miliar rupiah. Kerugian negara terdiri dari 34 miliar rupiah bersumber dari pengelolaan anggaran APBN dan 8 miliar rupiah dari dana penerimaan negara bukan pajak. Penetapan dan penahanan terhadap ketiga tersangka dilakukan setelah Kejati Papua memperoleh hasil audit ahli keuangan negara dan menemukan lebih dari 2 alat bukti yang cukup. 3 tersangka yang ditahan yaitu berinisial AH, Kepala LPMP Papua, AI, Bendahara Pengeluaran, dan R sebagai Bendahara Penerima. Selain penetapan tersangka, Kejati Papua juga telah melakukan penyitaan aset berupa uang tunai sebesar 2 miliar rupiah dan 1 unit mobil. Sementara dalam rangkaian penyidikan, Kejati Papua juga telah memeriksa total 27 orang saksi. Anggaran PNBP yang ditagih boleh
yang seharusnya kemudian sisanya tidak disetorkan namun digunakan untuk kepentingan pribadi, diantaranya rehab rumah, kemudian pembelian unit mobil dan lain sebagainya yang akan dibuktikan. Kemudian di dalam pengelolaan anggaran yang senilai 34 miliar, di situ ada anggaran yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Saat ini ketiga tersangka ditahan sementara di Lapas Kelas 2A AB Pura selama 20 hari ke depan untuk proses hukum lebih lanjut. Rifan Donai, Jawa Pos TV, Jayapura, Papua. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Pendidikan menghadirkan sebuah inovasi pencegahan korupsi yang bertujuan untuk satu, mewujudkan layanan pendidikan yang transparan dan akuntansi. Yang kedua, mencegah politik korupsi, kolusi dan nepotisme sejati. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, membangun kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan. Dan yang kelima, menanamkan budaya integrasi di lingkungan pendidikan. Adapun deskripsi inovasi yang pertama, digitalisasi layanan pendidikan. Inovasi utama yang dikembangkan adalah digitalisasi layanan pendidikan. Seluruh proses administrasi dilakukan secara daring, mulai dari pengajuan izin operasional sekolah, mutasi siswa, verifikasi bantuan pendidikan hingga layanan kepegawaian. Yang kedua, transparansi anggaran dan program. Inovasi ini adalah keterbukaan informasi anggaran dan program pendidikan. Dinas Pendidikan menyediakan portal informasi yang menuntut data penggunaan anggaran, bantuan operasional sekolah, serta program prioritas pendidikan. Yang ketiga, sistem pengaduan integrasi. Sebagai bentuk partisipasi masyarakat, Dinas Pendidikan menyediakan sistem pengaduan integrasi. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pungutan liar atau penyimpangan layanan melalui kanal resmi yang aman dan mudah diakses. Yang keempat, penguatan integrasi SDM. Inovasi ini juga diperkuat dengan peningkatan integrasi aparatur melalui fakta integritas, pelatihan anti korupsi dan pengawasan internal secara berkala. ASN didorong untuk menjadi teladan dan memberikan pelayanan yang jujur dan operasional. Selanjutnya ada dampak dan manfaat. Visual pelayanan cepat masyarakat, puas, siswa berprestasi. Penerapan inovasi pencegahan korupsi ini memberikan berbagai dampak positif. Layanan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Praktikan pungutan liar dapat ditekan dan percaya masyarakat terhadap Dinas Pendidikan semakin meningkat. Sekolah dapat fokus pada peningkatan mutu pembelajaran, pendidikan secara adil dan merata. Inovasi ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang bersih dan berintegrasi. Pencegahan korupsi di sektor pendidikan adalah tanggung jawab bersama melalui inovasi layanan yang transparan, partisipatif, dan berbasis integritas. Dinas Pendidikan berkomitmen menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena pendidikan adalah pendidikan yang bersih, hari ini adalah investasi terbaik untuk masa depan. Berikut adalah contoh lain oknum yang tidak bertanggung jawab dalam Dinas Pendidikan. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Total kerugian negara mencapai 1.980 miliar rupiah. 3 tersangka pun ditahan dan seorang lagi belum ditahan karena masih berada di luar negeri. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sekitar 1.980 miliar rupiah. Kemudian terhadap keempat orang tersebut, berdasarkan alat bukti yang cukup, maka pada malam hari ini penyidik
menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Untuk Ibrahim Arif, yang bersangkutan dilakukan penahanan kota karena berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang bersangkutan mengalami gangguan jantung yang sangat kronis, sehingga berdasarkan rapat penyidik yang bersangkutan tetap dalam penahanan. Terkuak lagi dugaan korupsi di tubuh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Pada tahun anggaran 2025, 2 paket pengadaan mebuler sekolah dan kantor senilai 19,29 miliar rupiah diduga syarat rekayasa. NCW DPD Bekasi Raya pun resmi melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Dugaan pengadaan mobuler Dinas Pendidikan mobuler senilai total 19M, dan berdasarkan analisis kami di tim NCW itu ada dugaan markup sekitar 7M. Dari 19M nilai yang diproyekkan. Indikasi pelanggaran begitu jelas. Pertama, markup harga brutal, nilai wajar hanya 11,88 miliar rupiah, namun digelembungkan menjadi 19,29 miliar rupiah. Potensi kerugian negara mencapai 7,4 miliar rupiah atau 62% di atas harga pasar. Kedua, adanya duplikasi anggaran alias double budgeting, di mana jenis barang sama muncul dalam waktu pelaksanaan yang berdekatan. Ketiga, split anggaran dengan penggunaan kode MAK ganda, modus klasik untuk mengaburkan jejak keuangan. Keempat, potensi persekongkolan penyedia lewat sistem e-purchasing yang dipakai untuk mengunci vendor tertentu. Terakhir, pengadaan barang tidak rasional, lebih dari 8.500 set meja kursi siswa hanya dalam 1 tahun. Jumlah yang tak masuk akal dan mengarah pada oversupply, bahkan pengadaan fiktif. Secara hukum, praktik ini berpotensi melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yang menjerat setiap penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri dan merugikan keuangan negara. Selain itu, Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang garing jasa juga dilanggar, terutama terkait asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Atas dasar itu, NCW menuntut Kejari Bekasi segera menyelidiki PPK, pejabat pengadaan dan penyedia barang, menggandeng BPKP untuk melakukan audit investigatif, memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku pengguna anggaran, serta membuka hasil penyelidikan ini secara transparan kepada publik. Kesimpulannya, pengadaan mebuler Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun anggaran 2025, syarat indikasi markup, duplikasi anggaran, split anggaran, persekongkolan penyedia, hingga pengadaan fiktif. Korupsi di dunia pendidikan bukan sekedar kejahatan keuangan, melainkan pengkhianatan terhadap masa depan bangsa. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, sidang pembacaan pembelaan kasus korupsi dana pengadaan laboratorium Unsulbar menghadirkan 4 terdakwa. Para terdakwa diantaranya mantan rektor Unsulbar dan juga kontraktor pengadaan. Pemirsa, sidang kasus korupsi pengadaan alat laboratorium Unsulbar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Mabuju, Sulawesi Barat berisi pembacaan pembelaan terdakwa. Terdakwa Victoria Marinton yang merupakan kontraktor pemenang tender proyek pengadaan alat laboratorium Unsulbar diduga merugikan keuangan negara 8,1 miliar rupiah. Dalam pembacaan pembelaan, para terdakwa meminta agar dibebaskan dari dakwaan jaksa. Setelah membacakan pembelaan, sidang dilanjutkan dengan pembacaan replik jaksa penuntut umum. Pemeriksaan juga kita temukan ada BAP yang parafnya berbeda. Ya. Kebetulan untuk saksi yang parafnya berbeda itu ada satu yang dipanggil di persidangan karena memang itu perintah hakim ya. Jadi saksi itu datang di persidangan, kita tanyakan mengenai keterangan-keterangannya. Baik, itulah tadi paparan video tentang inovasi pencegahan korupsi dalam Dinas Pendidikan. Semoga kedepannya tidak ada lagi oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan anggaran pendidikan untuk generasi muda bangsa ke kepentingan pribadi mereka sendiri. Sekian dari kami, terima kasih.